Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga di pagi hari ini anak-anak ustazah dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustazah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di kelas 5, pada pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar tentang surah At-Tin. Perlu anak-anak ustazah ketahui, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu membaca dan menghafal Quran surah At-Tin dengan tartil dan lancar. Yang kedua, siswa mampu menulis kalimat-kalimat dalam Quran surah At-Tin dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu memahami makna Quran surah At-Tin dengan baik dan benar. Oke, untuk selanjutnya, silahkan anak-anak ustazah membuka buku PAI-nya halaman 3 karena kita akan sama-sama membaca surah At-Tin. Ikuti ustazah ya nak ya. Mari kita membaca surah At-Tin bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anak ustazah, untuk memperdalam pemahaman kita dalam tata cara membaca Quran surah At-Tin dengan baik dan benar, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa hukum tajwid, di antaranya hukum nun sukun dan tanwin, yang pada kesempatan kali ini kita akan fokuskan pada bacaan ikhfa dan izhar halqi. Kemudian nantinya kita akan sambung dengan penjelasan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Baiklah anak-anak ustazah, sekarang kita akan mempelajari tentang hukum nun sukun dan tanwin. Silahkan diperhatikan bagan yang ada. Hukum nun sukun dan tanwin terbagi ke dalam hukum izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa hakiki, dan iqlab. Oke. Pada kesempatan ini kita akan membahas dua hukum saja, yaitu hukum izhar halqi dan ikhfa hakiki. Oke. Kita mulai dari izhar halqi. Izhar artinya jelas. Halqi artinya kerongkongan.
Jadi huruf izhar halki yang 6 yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha itu keluarnya dari kerongkongan atau tenggorokan. Jadi apabila anak-anak ustazah membaca Al-Quran kemudian menjumpai ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6 tadi, maka cara membacanya adalah jelas. Contoh, man amana min ghillin, man huwa min alaq, min hadid, man khaffat. Nah, semua contoh tersebut dibaca jelas. Bukan kita baca man amana. Oke, tapi man amana. Kita cari contoh di dalam surah At-Tin yang sudah kita baca di awal tadi. Di situ terdapat contoh hukum bacaan izhar halki, yaitu pada ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pada lafaz ajrun ghairu mamnun. Oke, diperhatikan di buku PAI-nya halaman 4 pada lafaz ajrun gha. Di situ ada tanwin atau dhammatain bertemu dengan huruf ghain. Di situ ghain adalah salah satu huruf izhar halki. Jadi kita baca jelas ajrun ghairu mamnun. Oke, gimana anak ustazah? Paham kan? Insyaallah ya. Selanjutnya kita beralih ke hukum bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa artinya samar-samar. Hakiki artinya sungguh-sungguh. Oke, ikhfa hakiki itu hurufnya ada 15. Ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, tha, dha, fa, qaf, kaf. Nah, huruf yang 15 ini terbagi menjadi 3 bagian. Atau kata lainnya, ikhfa hakiki dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya ikhfa aqrab, yaitu hurufnya 3. Ta, dal, tha. Oke. Kenapa disebut ikhfa aqrab? Karena penyebutan huruf nun sukun, penyebutan huruf nun itu berdekatan dengan penyebutan huruf ta, dal, dan tha. Oke. Contohnya mil tilqai. Nah, ketika kita membaca min, kita sudah punya ancang-ancang untuk menyebut huruf ta. Milti. Oke, di sini tidak kita baca minti karena dia bukan izhar tapi ikhfa. Jadi kita baca samar. Mil tilqai sa'idan thayyiba. Tanwin bertemu dengan huruf tha. Kemudian min dunihi ada nun sukun bertemu dengan dal. Oke. Kita bukan membacanya min dunihi tapi mildu. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad ini hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Kenapa disebut ab'ad? Karena tempat penyebutan huruf nun dengan qaf dan kaf itu
berjauhan. Oke, ab'ad artinya berjauhan. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf qaf atau kaf, maka kita membacanya dengan samar-samar juga. Contohnya qaulan ka. Sekali lagi, qaulan karima. Contoh yang kedua, min qibalihi, min qibalihi. Ada seperti kedengaran ming, karena penyebutan huruf nun dengan kaf maupun qaf itu letaknya berjauhan. Yang ketiga, ikhfa ausat. Ausat artinya pertengahan, ya, pertengahan. Jadi cara penyebutan huruf nun dan huruf-huruf yang masuk dalam ikhfa ausat itu tengah-tengah. Yang termasuk dalam ikhfa ausat ada sa, jim, zai, sin, shin, sod, dod, dha, dha, fa. Oke. Contohnya adalah an salatihim. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf sod. Contoh yang kedua, yauma idzin zurqa. Yauma idzin zurqa. Ada tanwin bertemu dengan huruf zai. Jadi pada intinya ketika anak-anak ustazah membaca Al-Quran kemudian menjumpai ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka cara membacanya adalah samar-samar. Oke, coba diperhatikan lagi dalam surah At-Tin ada contoh hukum bacaan ikhfa hakiki, yaitu terdapat pada ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada lafaz khalaqnal insan. Oke, insan ada nun sukun bertemu dengan huruf sin. Jadi kita membacanya dengan samar-samar. Tidak kita baca khalaqanal insan, tapi khalaqanal insan. Oke. Demikianlah penjelasan tentang hukum bacaan izhar halki dan ikhfa hakiki. Jadi nanti anak-anak ustazah diulang-ulang lagi, dicoba lagi, pasti bisa. Oke. Baiklah anak-anak ustazah yang soleh dan solihah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan alif lam, di mana hukum bacaan alif lam ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, alif lam qamariyah. Yang kedua, alif lam syamsiyah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah memiliki huruf 14, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Huruf-huruf ini terangkum dalam kata
ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, apabila dalam membaca Al-Quran, anak-anak ustazah menjumpai ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf yang 14 tadi, maka alif lam tersebut dibaca jelas atau lamnya terbaca. Oke. Contohnya Rabbil alamin fil ardi. Nah, di situ Rabbil alamin. Nah, terdengar ada suara lam, berarti lamnya dibaca. Sama juga dalam contoh fil ardi. Kemudian kita lihat dalam surah At-Tin ada juga contoh alif lam qamariyah, yaitu pada kalimat bi ahkamil hakimin. Nah, di situ ada alif lam bertemu dengan huruf ha. Ya. Jadi, ketika alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang 14, maka lamnya dibaca. Oke, selanjutnya yang kedua, alif lam syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah ini dalam tulisan dia ada tetapi tidak dibaca atau melebur ke huruf syamsiyah yang ada di depannya, di mana huruf alif lam syamsiyah juga berjumlah 14, yaitu huruf to, sa, sod, ro, ta, zai, zal, sin, nun, dal, shin, dha, dhad, lam. Oke, contohnya Maliki yaumiddin. Pada kalimat yaumiddin. Nah, di situ ada alif lam tetapi tidak dibaca. Oke, ketika alif lamnya tidak dibaca, itulah dia alif lam syamsiyah. Contoh yang kedua, ilahin nas. Nah, pada kalimat an-nas itu ada alif lam. Ilahin nas ada alif lam tetapi alif lamnya tidak dibaca. Oke, kita cari contoh di surat At-Tin. Ada pada lafaz wattini wazzaitun. Nah, di situ wattin ada alif lam tidak terbaca. Wazzaitun ada juga alif lam tidak terbaca. Jadi kesimpulannya, apabila anak-anak ustazah dalam membaca Al-Quran menjumpai ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yang 14, maka alif lamnya tidak dibaca. Jadi kesimpulannya, ketika ada alif lam tidak dibaca tapi melebur ke huruf di depannya, maka itulah dia alif lam syamsiyah. Tapi ketika ada alif lam atau lamnya terbaca, maka itulah dia alif lam qamariyah. Oke. Itulah penjelasan ustazah hari ini, baik itu tentang hukum nun sukun dan tanwin, hukum bacaan alif lam. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa memahaminya. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh anak-anak ustazah menghubungi ustazah via WA ya. Oke, untuk hari ini itu saja yang kita pelajari, dan di akhir nanti ada tugas ya. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, silahkan anak-anak ustazah mengerjakan tugas berikut ini.
Yang pertama, anak-anak ustazah silahkan merekam suara dalam bentuk MP3, yaitu membaca surah At-Tin dengan terlebih dahulu menyebut nama dan kelas, baru surah At-Tinnya dibaca, ya, biar ustazah tahu suara itu suara siapa ya. Kemudian yang kedua, anak-anak ustazah silahkan menulis ulang surah At-Tin yang ada pada buku PAI halaman 6. Nah, ini tujuannya untuk melatih supaya tulisan anak-anak semakin bagus dan indah. Kemudian yang ketiga, tugas paling lambat dikirim hari Sabtu ya, langsung ke WA ustazah. Semangat. Oke, untuk hari ini ustazah akhiri. Oh ya, minggu depan insya Allah kita akan lanjutkan ke materi memahami surah At-Tin atau memahami makna surah At-Tin. Oke, nanti dibaca-baca dulu sebelum kita masuk materi pada pertemuan selanjutnya. Oke, ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.